Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rehan Muhammad Adaha dengan NPMG 1A023051. Kemudian saya sendiri Gazi Al-Ghifari dengan NPMG 1A023053 yang dan juga berlaku sebagai moderator pada sesi presentasi pada hari ini. Kemudian Muhammad Sahlan Habibi G1A023058, terus Juan Agra Prana Putra G1A023085 dan Salah Nasir Hasan Megdam G1A023095. Baik, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat yang berbasis GIS atau Geographic Information System, yaitu bertajuk UTBKU yang merupakan aplikasi navigasi ruang ujian UTBK berbasis GIS. Baik, PPT ini dibuat guna untuk mempresentasikan pengembangan aplikasi UTBKU yang memanfaatkan teknologi Geographic Information System dalam memberikan layanan navigasi berbasis peta interaktif bagi peserta UTBK di Universitas Bengkulu. Kemudian untuk latar belakang, yang pertama itu ada peserta UTBK sering mengalami kesulitan menemukan lokasi ruang ujian di kampus yang luas. Lalu yang kedua itu Universitas Bengkulu memiliki banyak gedung dan jalur akses yang tidak dikenal oleh peserta. Kemudian yang ketiga, informasi lokasi biasanya hanya berupa teks pada kartu ujian, yang bagaimana hal ini menyebabkan kebingungan terhadap peserta, keterlambatan menuju ruang ujian, dan kepadatan pada area informasi. Solusi yang ingin kami berikan yaitu membangun aplikasi navigasi berbasis Geographic Information System untuk membantu peserta menemukan lokasi ujian dengan mudah. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini kami mendapat 3 masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana membantu peserta UTBK menemukan lokasi ruang ujian secara cepat dan akurat. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi GIS untuk navigasi di lingkungan kampus. Dan terakhir itu bagaimana menyediakan sistem rute yang mengikuti jalur jalan di dalam kampus. Kemudian tujuan penelitian atau pengembangan terdapat yang pertama itu membuat sistem navigasi ruang ujian berbasis peta digital, menampilkan posisi pengguna secara real time menggunakan GPS, memberikan rute terbaik menuju lokasi ujian, dan terakhir itu membantu peserta mengenali gedung ujian melalui foto lokasi. Kemudian untuk manfaat sistem itu sendiri, yaitu yang pertama bagi peserta UTBK itu akan mempermudah menemukan ruang ujian dan mengurangi risiko tersesat di area kampus. Yang kemudian itu untuk bagi universitas meningkatkan pengalaman peserta UTBK, mendukung pemanfaatan teknologi GIS, dan terakhir itu bagi pengembang yaitu implementasi teknologi GIS dalam aplikasi web. Selanjutnya untuk konsep Geographic Information System akan saya alihkan kepada teman saya yaitu Muhammad Sahlan Habibi. Kepada Muhammad Sahlan Habibi dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya konsep Geographic Information System. GIS merupakan sistem yang digunakan untuk yang pertama mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis dan menampilkan data berbasis lokasi geografisnya. Komponen utama GIS adalah data spasial, sistem pemetaan, analisis lokasi, dan visualisasi peta. Gambaran umum aplikasinya, UTBKU adalah aplikasi navigasi berbasis web yang membantu peserta UTBK menemukan lokasi ruang ujian di Universitas Bengkulu. Fungsi utama aplikasinya, yang pertama menampilkan peta kampus, yang kedua melacak posisi pengguna, yang ketiga menghitung rute menuju gedung ujiannya, dan yang terakhir menampilkan informasi lokasi tujuan. Fitur utama dari aplikasi, real-time GPS tracking, mendapatkan lokasi pengguna menggunakan geolocation API, posisi pengguna diperbarui secara otomatis, arah peta mengikuti orientasi perangkat. Kemudian ada navigasi rute kampus, yaitu menampilkan rute dari posisi pengguna menuju lokasi ujian. Lalu mempertimbangkan jalur kendaraan dan aturan jalan kampus. Adapun fitur tambahannya, navigasi keluar kampus yang menampilkan rute menuju gerbang keluar kampus yang terdekat. Kemudian ada galeri foto gedung, menampilkan foto gedung dan tujuannya. Kemudian ada membantu pengguna mengenali lokasi dengan lebih mudah. Lalu ada rute alternatif yang menyediakan beberapa pilihan jalur, dan pengguna dapat memilih rute terbaik. Baik, terima kasih untuk Muhammad Sahlan Habibi. Kemudian untuk desain antarmuka aplikasi,
Kepada teman saya John Agrapana Putra dipersilakan. Oke, untuk desain termuka aplikasinya, aplikasi UTBK Yuk menggunakan konsep Glass Morpheme UI, yaitu desain termuka modern dengan efek kaca transparan yang memberikan tampilan elegan dan fokus pada konten utama, yaitu peta navigasi. Lalu di sini ada karakteristik desain. Yang pertama ada tema warna dark midnight blue, lalu ada aksen warna champagne gold, lalu ada efek frosted glass pada panel, yaitu kaca buram transparan dengan tampilan modern, minimalis, dan elegan. Lalu tujuan desain ini yaitu meningkatkan kenyamanan visual pengguna, memberikan kesan aplikasi yang profesional, serta mempermudah pengguna dalam berinteraksi dengan peta navigasi. Nah, di sini teknologi yang digunakan yaitu untuk front end-nya menggunakan Vite, JavaScript, HTML, dan CSS. Lalu untuk library petanya menggunakan Leaflet.js. Nah, lalu di sini ada sistem routing menggunakan Leaflet routing machine, lalu ada OSRM API. Web API yang digunakan, yang pertama ada Geolocation API, yaitu mendapatkan posisi pengguna serta memperbarui lokasi secara real time. Lalu ada Device Orientation API, membaca orientasi perangkat, menyesuaikan arah kompas pada peta. Untuk arsitektur sistem, komponen utama aplikasi kami, yang pertama ada user device, yaitu browser dan GPS, ada web application-nya yaitu UI dan logika navigasi, serta ada routing engine yaitu OSRM. OSRM di sini adalah open source routing mesin routing sumber terbuka berkinerja tinggi yang dirancang untuk mencari rute tercepat atau terpendek antara 2 titik atau lebih. Lalu di sini yang keempat ada map engine yaitu Leaflet. Lalu sistem kami yaitu user location. Lalu di calculation routing ada map visualization-nya, yaitu yang terakhir ada navigation guidance. Baik, terima kasih. Kemudian untuk implementasi sistem, yaitu saya serahkan kepada teman saya Salah Hasan Nasir Mekdam. Kepada Salah Hasan Nasir Mekdam, dipersilakan. See, for the system implementation, for the implementation stage, collect the campus building recording data, and create an identification maps using Leaflet, and also integrate using GPS, implement and routing system, added the category and notification function. Okay. For the future plan for this application, we have multiple options, which is such as improving searching. User can typing building names directly instead of searching through the list. The delete maps, editing specific info like rooms names, floor numbers, and also like the worship places like masjids. Also, smart routing, creating and detecting walking path for the student across the campus. Scheduled as schedule, linking up with the exam schedule to show the exact location automatically for the students. Offline access, allowing user to view the maps and the notification without an internet connection. Also, like the AR notification using direction for on the screen directly. Next. For the conclusion, this application UTBK is a graphical information system beside notification application designed to help Bengkulu. Application authorized GPS, Leftland, and also OpenStreetMap technology to approve the interrupt map beside notification system that display the user location in real time and approve direction to their destination. This is a system is accepted to make it easier for the student and also like showing the whole University of Bengkulu map in the most easier way. Oke, baik. Terima kasih untuk Hasan Nasir Mekdam. Kemudian selanjutnya itu kami akan menampilkan website yang telah dibuat kepada Rehan Muhammad Adahah. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan dari aplikasi kami dan
saya akan menjelaskan juga terkait kode dari aplikasinya. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kami yang bernama UTBK Yuk. Dan juga kami udah masukkan data-datanya yang mana menggunakan data yang tahun lalu seperti yang diarahkan sama Pak Yulian sebelumnya. Nah, di sini pada awal masuk ke aplikasi, si aplikasi akan meminta user untuk mengaktifkan GPS terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi si peserta UTBK-nya nanti. Nah, jika sudah, akan ada muncul titik di mana lokasi si peserta UTBK. Contohnya di sini saya meletakkan lokasinya itu di jalan dekat Bank BNI. Nah, di sini jadi si peserta UTBK disuruh untuk memilih di mana gedung ujian yang mereka dapatkan. Misalnya contohnya di sini mereka dapatkan ujian di gedung LPTIK. Lalu untuk mencari rutenya, tinggal klik aja navigasi rute ini. Lalu akan muncul petunjuk rutenya, ada belok kiri, belok kanan, dan berapa ratus meter. Dan juga ada total jarak, di sini ada 796 meter dari titik lokasi yang ditempatkan tadi. Dan kisaran waktunya di sini ada 1 menit. Selain itu ada keterangan, di sini ada lantai 1, lalu ada R1 sampai R6, dan gedung LPTIK. Selain itu, kami menambahkan juga fitur untuk melihat foto ruangannya. Tapi di sini kami belum menunjukkan detail foto ruangannya karena di sini kami belum mendapatkan data yang lebih spesifiknya seperti itu. Nah, baik, setelah dipilih lokasi ujiannya, maka akan ditunjukkan lokasi terdekat dari titik di mana pesertanya nanti. Jadi di sini kami juga mengatur algoritma satu arah dan titik terdekatnya. Untuk titik terdekatnya itu kami menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi keunggulan dari aplikasi kami juga, jadi posisinya nanti akan diupdate secara real time. Di setiap pesertanya itu bergerak, maka titiknya ini nanti akan bergerak juga, berubah secara real time. Contohnya di sini saya akan merubah posisinya agar lebih dekat. Nah, itu sudah saya ubah untuk titiknya. Maka lokasi peserta itu akan terupdate secara otomatis. Jadi dia seperti kayak GPS pada umumnya atau Google Maps. Baik, saya akan mencontohkan satu lagi, mungkin di lab Fakultas Hukum. Nah, jadi dikarenakan di gerbang masuk di unit belakang itu satu arah dan tidak bisa untuk belok ke kiri sini. Jadi si algoritma otomatis menyarankan untuk ke gerbang yang di dekat rektorat agar si peserta nanti tidak ditegur oleh security yang ada di unit seperti itu. Mungkin itu aja untuk tampilan aplikasinya dan cara kerjanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengkodean di aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengkodean pada aplikasi kami. Yang pertama itu ada main.js, di mana main.js ini berisi file-file yang mendukung tampilan dan juga algoritma untuk si aplikasinya. Di sini contohnya ada untuk memanggil leafletnya, lalu ada initial map center. Jadi untuk menengahkan lokasi maps-nya pada awal aplikasinya dibuka, jadi dikasih unit.center-nya di
di latitude segini, agar pada saat aplikasinya dibuka itu maps-nya akan terfokus ke Unip seperti itu. Selanjutnya ada file map.data.js. Nah, di file ini berisi tempat destinasi ataupun tempat di mana peserta akan melakukan ujian. Sini contohnya ada LPTK, nama gedungnya, dan ada data latitude dan longitude-nya. Di sini juga ada keterangan lantai, lalu ada gambarnya. Di sini bisa ditambahkan sebanyak mungkin gambarnya. Lalu untuk gerbangnya, di sini ada juga data untuk gerbang. Di sini ada 3 pintu masuk. Pertama ada pintu masuk depan yang di Unip depan. Lalu ada pintu masuk belakang itu yang dekat rektorat. Lalu ada pintu masuk belakang 2 itu yang di dekat FISIP. Lalu ada gerbang keluar, mana ada 2, di Unip sendiri ada 2 gerbang keluar. Yang mana ada pintu keluar depan yaitu yang di Unip depan, dan pintu keluar belakang yang di dekat lab teknik. Lalu selain itu kami juga menambahkan data untuk one way route yang mana ada start dan end. Nah, posisi latitude dan longitude ini itu berada di depan FISIP. Jadi kami mengatur one way route-nya itu di depan FISIP. Jadi agar saat algoritma dijalankan, maka si algoritma tahu kalau di latitude dan longitude data ini itu dia one way atau satu arah. Nah, selanjutnya ada routing.js, yang mana di routing.js ini merupakan algoritma untuk meletakkan jalur-jalurnya, untuk menemukan di mana jalur terdekat. Yang mana kami menggunakan algoritma Dijkstra di sini. Makanya di sini ada function calculate route. Jadi si function ini akan menghitung di mana posisi terdekat dari lokasi peserta berada saat itu. Selanjutnya untuk tampilannya di sini kami masih memakai index.html, dan untuk stylenya pakai style.css. Mungkin itu saja untuk pengkodeannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rehan Muhammad Adahak telah menampilkan website yang telah dibuat sebelumnya. Sebelumnya kami terima kasih telah diberikan waktu untuk menampilkan presentasi dari kami. Terima kasih kepada Pak Yulian. Mohon maaf, lebih kurang kami minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.